Jemaat sekalian, mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan, dan memungkinkan kami ada seperti kami ada saat ini. Hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa kami bisa berbakti bersama-sama. Dan dalam kebaktian pada hari ini kami pun memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana pribadi ketiga Allah Tritunggal datang ke dalam dunia untuk menjadi penolong yang setia bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau berkenan memberi kepada kami hikmat, agar kami memahami akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-40. Tapi kita hanya membaca ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Dan ayat-ayat yang lain akan dibacakan sembari khotbah disampaikan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Shalom. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Berharap bahwa setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian ini berada dalam keadaan yang sehat, berada dalam keadaan yang sukacita. Hari ini kita tidak hanya beribadah minggu, tapi kita beroleh kesempatan untuk memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana pribadi ketiga Allah Tritunggal datang ke dalam dunia ini. Ada beberapa hal yang kita akan lihat bersama dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita renungkan. Yang pertama, kita akan memperhatikan tentang siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan nanti selanjutnya kita akan melihat tentang apa ciri setiap orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan nanti kita akan melihat tentang bagaimana karya Roh Kudus untuk orang-orang yang belum percaya. Mari kita memperhatikan satu demi satu dari 3 bagian ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan lihat tentang siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sana disebutkan bahwa hari di mana pencurahan Roh Kudus itu bertepatan dengan hari raya Pentakosta. Apa itu hari raya Pentakosta? Pentakosta artinya hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Sesungguhnya kepada siapa Roh Kudus itu dicurahkan? Kalau kita mencermati di dalam ayat yang ke-17, di sana disebutkan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Artinya Roh Kudus datang untuk semua manusia. Penekanan pada semua manusia ini penting. Karena inilah era baru pekerjaan Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, sebenarnya Roh Kudus juga sudah berkarya di sana. Tapi karya Roh Kudus dalam perjanjian lama itu hanya sebatas pada orang tertentu.
di waktu tertentu, dan sifatnya bertingkat. Orang tentu maksudnya adalah hanya untuk nabi, imam, atau raja. Waktu tertentu artinya ada waktu tertentu di mana Roh Kudus datang dan mengurapi seseorang. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama ada istilah dihinggapi oleh Roh Kudus. Artinya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang itu sifatnya temporer, tapi juga itu bertingkat. Bahwa Roh Kudus yang bekerja pada Musa sebagai seorang pemimpin itu lebih besar daripada Roh Kudus yang bekerja pada 70 tua-tua. Tapi bagaimana dengan Perjanjian Baru? Dalam bacaan kita tadi disebutkan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Ini adalah nubuatan Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, dan Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada semua manusia. Tidak hanya sebatas nabi, imam, dan raja, tapi kepada semua manusia. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 17, ayat 18, di sana disebutkan kepada anak-anak, dan anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kepada teruna-teruna mereka akan mendapat penglihatan. Kepada orang tua mereka akan mendapatkan mimpi. Bukan hanya secara kategorial, tapi secara gender pun disebutkan di sana bahwa anak laki-laki dan perempuan, hamba laki-laki dan hamba perempuan. Juga dari segi status sosial di sana disebutkan hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Saudara yang dikasih itu, artinya inilah dimensi baru pekerjaan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk semua orang. Akan tetapi, apakah secara serta-merta Roh Kudus akan bekerja dan ada di dalam diri setiap orang? Tidak. Ada hal yang harus dilakukan supaya Roh Kudus bisa ada dalam diri seseorang. Apa yang harus dilakukan? Mari perhatikan bahwa di ayat 1 sampai ayat 13 ada banyak orang yang hadir di hari Pentakosta. Paling tidak ada 3 kelompok orang di sana. Ada kelompok orang percaya, ada ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ada kelompok orang saleh, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Dan ada kelompok orang lain, tidak disebutkan dengan jelas. Mereka disebut orang lain, artinya tidak masuk dalam orang percaya, tidak masuk dalam kelompok orang saleh. Siapakah atau kelompok manakah yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta? Kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat disebutkan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapa yang dimaksudkan dengan mereka? Ayat 1. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di sini kita melihat bahwa memang Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Tapi siapakah yang dipenuhi Roh Kudus? Yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka yang percaya. Walaupun di ayat 5 disebutkan bahwa ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, tapi mereka tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Karena syarat dipenuhi Roh Kudus bukan kesalehan, tapi syarat dipenuhi oleh Roh Kudus adalah percaya, adalah beriman. Dan ini mengingatkan kita Bapak Ibu dan Saudara, apa yang disampaikan dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Kamu akan dimeteraikan dengan Roh Kudus pada saat kamu percaya. Artinya, ketika seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka pada saat itu hidupnya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus mulai ada, tinggal, menetap di dalam diri orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dulu perjanjian lama Allah ada di atas manusia, mulai dari Matius sampai dengan Yohanes, Allah
berinkarnasi menjadi manusia dan ada di antara manusia. Tapi mulai kisah para rasul, ada dimensi baru hubungan antara Allah dan manusia. Ialah bahwa Allah yang tadinya ada di atas manusia, ada yang tadinya ada di antara manusia, sekarang Allah ada di dalam diri manusia. Maka Bapak Ibu dan Saudara, jauhnya baju kita dari tubuh kita masih lebih jauh dari jauhnya Tuhan dari hidup kita. Mengapa? Sedekat-dekatnya baju kita yang begitu melekat pada tubuh kita, baju kita ada di luar, tapi Roh Kudus lebih dekat dengan kita. Kenapa? Karena Ia ada di dalam kita. Sekali lagi, semua orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yakinlah bahwa di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita lihat selanjutnya, bagaimana ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam bacaan kita selanjutnya, maka Petrus sebagai orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan sebenarnya kalau kita perhatikan semua rasul juga mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua orang percaya itu sekitar 120 orang, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mari kita lihat apa yang menjadi ciri utama seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri utama orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia sudah mulai memiliki hasrat atau kerinduan. Untuk apa? Untuk bersaksi tentang Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedikit melihat ke belakang, bagaimana dengan kehidupan Petrus? Petrus adalah seorang yang sebenarnya tampak luarnya sepertinya berani, tapi dia sebenarnya adalah seorang yang takut. Bapak Ibu masih ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa, diadili di rumah imam besar. Di sana ada hamba-hamba perempuan yang bertanya, engkau salah satu dari mereka? Dia menolak, dia menyangkal, bahkan sampai dia bersumpah bahwa dia tidak mengenali Yesus. Saudara, dia berhadapan dengan seorang wanita, statusnya hamba lagi. Dia tidak berani berbicara bahwa saya itu dekat dengan Yesus. Tapi mari lihat perubahan yang terjadi dengan Petrus ketika Roh Kudus memenuhi dia. Ada sebuah keberanian yang luar biasa. Dia yang tadinya di hadapan seorang wanita saja, dia tidak berani bersaksi tentang Yesus. Tapi kali ini di hadapan ribuan orang, Alkitab menyebutkan bahwa di ayat 41, yang percaya saja, yang bertobat saja sekitar 3.000 orang. Maka diperkirakan mungkin bisa 5.000, 10.000 bahkan lebih orang yang pada waktu itu hadir. Karena hari Pentakosta adalah hari pesta panen, di mana semua orang dari berbagai tempat, semua Yahudi diaspora dari berbagai tempat, bergabung juga dengan setiap orang-orang proselit, datang dan merayakan hari itu, hari raya yang menurut mereka pada waktu itu sangat penting. Saudara, di hadapan ribuan orang, dia punya sebuah keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Dan Bapak Ibu dan Saudara, inilah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahwa ada kerinduan, bahwa ada keberanian, bahwa ada hikmat, bahwa ada urapan, bahwa ada kuasa. Untuk apa?
untuk bersaksi tentang Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saudara yakin bahwa saudara percaya dan terima Tuhan Yesus, dan saudara yakin bahwa Roh Kudus sudah menempati hidup, maka sudah pasti Roh Kudus itu sudah mulai mengerjakan kerinduan untuk bersaksi tentang Yesus. Hanya saja banyak orang yang walaupun Roh Kudus mengerjakan kerinduan yang kuat untuk bersaksi tentang Yesus, tapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka dia kemudian tidak bersaksi tentang Yesus. Malu bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita lihat apa yang sebenarnya disaksikan oleh Petrus tentang Yesus di hadapan ribuan orang yang ada pada waktu itu. Saudara, mari kita lihat ayat 27. Ayat 27 disebutkan begini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Dalam khotbahnya berpusatkan Kristus. Dan secara khusus, kalau saudara perhatikan ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Di sana disebutkan bahwa dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Artinya dia berbicara tentang kematian Kristus. Tapi lihat juga ayat yang ke-24. Dia juga berbicara tentang Allah membangkitkan dia. Saudara, kalau kita lihat selanjutnya di dalam ayat 34, dengan mengutip kesaksian atau nubuatan Raja Daud, di sana dia menekankan Yesus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Petrus setelah diurapi oleh Roh Kudus, dia berbicara tentang Yesus. Dan pertama-tama dia berbicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mendapatkan ketuhanannya bukan berdasarkan pengakuan manusia, kredo manusia, atau diangkat oleh manusia. Tapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saudara percaya sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan? Dasar iman kita adalah bahwa kita punya pengakuan, keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa? Kalau seorang tidak percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia tidak diselamatkan. Saudara, Petrus berkhotbah tentang Kristus dan dia menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang menjadi manusia. Untuk apa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh kemuliaan, menjadi manusia? Tujuan tertingginya, ayat yang ke-23 dan 24 tadi, supaya ia mati di salib. Itulah tujuan tertinggi Tuhan Yesus. Dia mati di salib, tapi kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Mengapa tujuan tertingginya harus mati? Karena melalui kematian Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Karena melalui kematian Tuhan Yesus, dosa mendapatkan pengampunan. Tapi perhatikan di dalam ayat 24, Petrus berkata bahwa Yesus bangkit. Mengapa Petrus harus menekankan tentang kebangkitan? Karena oleh kebangkitan Kristus, maut dikalahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berbicara tentang Kristus, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia menjadi manusia dengan tujuan tertinggi untuk mati di salib supaya kita menang terhadap iblis, untuk mati di salib supaya kita dapat pengampunan dosa, tapi juga supaya ia bangkit dari antara orang mati, menjadi yang sulung membawa kita
untuk juga menang terhadap maut. Saudara, inilah khotbah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berapa banyak orang yang sebenarnya berbicara tentang Yesus, tapi dia tidak menekankan ketuhanan Kristus. Dia tidak menekankan kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, segenap khotbah yang disampaikan dengan topik apa saja, inti pemberitaan kita adalah Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang menjadi manusia untuk mati dan bangkit. Mengapa? Karena itulah inti iman Kristen. Itulah yang membebaskan kita dan akan membebaskan setiap orang yang mendengar pemberitaan ini. Mereka boleh percaya, mereka diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat bagian yang ketiga adalah apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk orang yang belum percaya. Bagi orang yang sudah percaya, yang memenuhi mereka. Tapi bagaimana untuk orang yang belum percaya? Apakah Roh Kudus itu hanya datang untuk orang yang sudah percaya? Tidak. Lihat di situ bahwa ayat 17 berkata, aku mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, termasuk yang belum percaya. Dan mari kita cermati, apa pekerjaan Roh Kudus untuk mereka yang belum percaya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang 8. Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia. Maksudnya orang-orang yang belum percaya. Menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, mari kita lihat dari khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk semua para pendengar, termasuk kelompok orang saleh, kelompok orang lain yang memang tidak saleh yang disebutkan di situ. Ketika firman Tuhan disampaikan dengan berpusatkan Kristus, maka apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Roh Kudus datang mengurapi, memenuhi setiap orang percaya. Dan setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk bersaksi tentang Yesus. Dan kalau seorang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, maka Roh Kudus juga bekerja pada para pendengar. Alkitab berkata, hati mereka sangat terharu. Atau dengan kata lain, hati mereka sangat tersentuh. Kalau kita memperhatikan sebuah ayat yang sama berbicara tentang Lydia di Kisah Rasul pasal 16 ayat 14. Pada waktu Paulus dan dengan timnya menyampaikan firman Tuhan di sebuah sinagog, ada beberapa wanita termasuk Lydia ada di sana. Dan Alkitab berkata bahwa Lydia mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan Tuhan membuka hatinya sehingga ia mengerti kitab suci. Saudara, inilah sikap yang menjadi teladan untuk kita. Kita semua ketika kita mendengarkan khotbah disampaikan, mari kita berdoa juga supaya oleh pertolongan Tuhan, Roh Kudus menjamah hati kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih baik daripada masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Yang Tuhan mau ialah firman Tuhan yang kita dengar
itu menyentuh sampai hati kita. Dan inilah sikap yang benar dalam mendengarkan firman. Tapi saudara-saudara, bukankah hati kita memang hati yang keras? Bukankah hati kita lah hati yang tertutup bagi pemberitaan firman Tuhan? Oh, kita punya Roh Kudus yang bekerja supaya ketika firman Tuhan disampaikan, dia bekerja menginsafkan kita bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa ada pribadi yang benar akan kebenaran tentang Tuhan Yesus, bahwa hidup kita akan berakhir, dan di akhir dari hidup kita, kita akan diminta pertanggungjawaban atas kehidupan yang sementara ini. Roh Kudus menjamah para pendengar pada waktu itu. Apa tandanya, saudara? Kalau firman Tuhan yang didengar itu sampai di hati. Tandanya adalah muncul pertanyaan. Firman Tuhan memang berkata begitu. Tapi apa yang saya buat untuk firman Tuhan itu? Ayat 37 mereka bertanya, saudara-saudara, apa yang kami perbuat? Sekarang kami sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Sekarang kami sudah tahu bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu adalah untuk kami juga. Dulu kami tidak tahu. Dan sekarang melalui khotbah Petrus kami tahu. Lalu apa yang kami harus lakukan? Bertolak dari pertanyaan itu, Petrus menyampaikan di dalam ayat ke-38. Ayat 38 berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah. Bertobat artinya berbaliklah dari kehidupan keagamaan yang semu, yang bersifat formalitas, yang bersifat rutinitas. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu lihat di dalam khotbah di bukit dari Matius 5 sampai Matius 7, Tuhan Yesus banyak mencela kehidupan keagamaan orang Yahudi. Maka di ayat 20 dari Matius pasal 5 disebutkan, jikalau hidup keagamaan tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke sorga. Saudara, Tuhan tidak mau kekristenan ini formalitas. Hidup keagamaan kita formalitas. Maka disebutkan di sini harus bertobat. Apa yang dimaksudkan dengan bertobat? Berbalik dari kehidupan keagamaan yang formalitas kepada Tuhan Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan bertobat? Itu sebenarnya bertobat itu paralel dengan ayat 1. Percaya. Percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan. Percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus mati dan bangkit untuk kita. Dan tidak hanya percaya, tapi menerima dia, mengundang dia masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah dasar kehidupan kekristenan kita. Bahwa kekristenan kita dibangun di atas dasar pertobatan yang benar. Dibangun di atas dasar sebuah kelahiran baru. Iman yang menyelamatkan. Dan kalau seseorang sudah bertobat dan memberi dirinya dibaptis, maka Alkitab disebutkan dalam ayat 38 bahwa kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sedangkan Petrus berkata kepada semua orang yang hadir pada waktu itu, yang melihat langsung pekerjaan Roh Kudus, Petrus menyampaikan kepada mereka bahwa kami saat ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kamu pun bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kamu bertobat, kalau kamu percaya, kalau kamu hanya punya kehidupan keagamaan yang saleh, yang baik, tapi tidak memiliki pertobatan sejati, maka kamu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, setelah mendengar ayat 38,
Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataan itu. Artinya orang-orang yang menerima perkataan Petrus bahwa mereka harus bertobat. Mereka harus memberi diri dibaptis. Supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataan itu. Memberi diri dibaptis. Pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh orang yang diurapi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus bekerja menjamah para pendengar sehingga mereka bisa mengambil keputusan secara pribadi. Manusia tidak bisa menobatkan orang. Sehebat-hebatnya seorang yang diurapi oleh Roh Kudus, dia hanya punya tanggung jawab untuk bersaksi tentang Yesus. Tapi bagaimana seorang meresponinya? Bagaimana seorang percaya, bertobat, mengalami kelahiran baru? Itu bukan lagi pekerjaan manusia. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Maka kalau pada akhirnya seorang bisa percaya kepada Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kita percaya Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus membangkitkan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk bercerita tentang Yesus. Tapi Roh Kudus juga terus bekerja, menjamah setiap orang yang belum percaya, membuka pikiran mereka, membuka hati mereka, supaya mereka mengerti siapa itu Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dan mereka mengambil keputusan yang paling bijaksana, yaitu percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam hidup kita dan menolong kita supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin.